Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Sore hari ini kita diperkenan Tuhan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami, kepada pemirsa, kepada jemaat-Mu seluruhnya. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Sekali lagi, Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Kita memperhatikan ayat itu. Demikian judul perikopnya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Itu judul perikopnya. Saudara-saudara, kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, dalam perikop ini Tuhan membuka dengan kata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan di dalam kalimat berikutnya Tuhan menjelaskan bahwa nenek moyangnya Israel berubah setia, tidak mau melakukan atau lalai melakukan firman Tuhan, perintah peraturan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikatakan walaupun kamu seperti itu, tetapi aku menjaga kelangsungan keberadaan bangsa Israel sehingga tidak punah. Itu kata Tuhan. Jadi dari ayat itu kita tahu betapa, sekali lagi, betapa cintanya Tuhan dengan umat manusia, dengan umat Tuhan, yaitu Israel. Namun Tuhan dalam topik ini mengambil ketidaksetiaan, kelalaian orang Israel, sampai Tuhan, bahkan orang Israel mengakui tentang menipu Allah. Tuhan berkata, kalian menipu aku. Tentang apa mereka, umat Israel menipu? Tentang perpuluhan. Nah, saudara-saudara, sore hari ini kita akan belajar merenungkan bagaimana kuasa Tuhan di dalam persembahan persepuluhan. Ketaatan seseorang melakukan persembahan persepuluhan, ada banyak berkat yang didatangkan. Saudara-saudara, saya mau berkata begini, ini kontroversi hari-hari ini. Orang memakai ayat tidak mau membayar atau memberi persembahan persepuluhan karena dasar-dasar yang mereka anut di dalam pola pikir mereka. Tapi saya mau berkata, Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Tuhan berkata, kamu menipu aku dengan tidak mempersembahkan persembahan persepuluhan. Kenapa?
Karena sedianya berkat-berkat Allah itu umat Israel terima ketika mempersembahkan, melakukan kewajiban mereka untuk mempersembahkan persepuluhan. Jadi ini sebuah kewajiban. Nah, Tuhan menuntut ketaatan. Lalu ketaatan melakukan persepuluhan, haleluya. Sekali lagi, ketaatan melakukan persembahan persepuluhan mendatangkan apa saja sih? Yang pertama, mendorong Allah membuka tingkap langit berkat atau gudang berkat. Saudara-saudara boleh perhatikan itu di ayat 10b dikatakan begini. Haleluya. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jadi, haleluya. Itu mendorong Allah. Bagian A-nya dikatakan begini. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi, Tuhan berkata bahwa ketaatan melakukan persembahan persepuluhan itu akan mendatangkan, mendorong Allah membuka tingkap langit atau gudangnya. Jadi begini, ketika kita melakukan kewajiban kita, mempersembahkan persepuluhan, maka sesungguhnya kita sedang mendorong Allah untuk membuka pintu gudangnya. Haleluya, luar biasa sekali. Jadi kalau saudara mau lihat gudangnya Tuhan, persembahkanlah persepuluhan. Haleluya. Supaya engkau membuka gudang berkatnya Tuhan. Yang kedua, ketaatan melakukan persembahan persepuluhan mendatangkan, yaitu mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Haleluya. Sekali lagi, ketaatan melakukan persembahan persepuluhan adalah untuk mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saya punya kesaksian, saudara. Ketika saudara melakukan atau kewajiban saudara lakukan, yaitu mempersembahkan persembahan persepuluhan, saudara mungkin ditertawain orang. Lu aja kurang, lu memberi persembahan persepuluhan. Tapi saya mau berkata, Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan melimpahkannya. Mungkin orang berkata begini, oh kamu memperkaya gereja, kamu memperkaya hamba Tuhan. No. Bukan. Saudara sedang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saya punya cerita, punya kesaksian. Ada seorang ibu, dia menjual kue. Dia membuat kue lalu dia jual. Saudara-saudara, ibu ini taat melakukan persembahan persepuluhan, melakukan firman Tuhan. Setiap hasilnya dia sisihkan 10% untuk Tuhan. Orang di sekitarnya, pedagang yang bersama-sama dengan dia satu iman, mentertawakan dia. Haleluya. Bahkan orang-orang yang tidak paham dengan persembahan persepuluhan, mereka mentertawakan ibu ini. Saudara tahu, dia kurang, tapi dia lakukan. Dia dahulukan Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam keadaan terseok-seok, dia membiayai kebutuhan pendidikan anaknya untuk kuliah. Haleluya. Dia dalam kekurangan. Kadang dia harus mengutang dulu supaya ada biaya kuliah anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia taat, anaknya lulus. Dan saudara-saudara tahu, anaknya kerja di luar negeri saat ini. Dan itu adalah hasil kerja keras ketaatannya, dia melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ketaatan melakukan persembahan persepuluhan. Sesungguhnya Allah menghardik segala bentuk belalang pembuat kerugian. Jadi kalau engkau tidak mau rugi, mari persembahkan persepuluhan. Itu kewajiban jemaat Tuhan. Kalau ada paham yang berkata persembahan persepuluhan adalah sesat, saya mau katakan, aku lebih taat kepada firman Tuhan. Bukan karena saya pendeta, tapi saya karena taat kepada firman Tuhan. Ketika kita melakukan, pemirsa, jemaat melakukan dengan taat,
mengembalikan miliknya Tuhan. Itu bukan milikmu. 10% penghasilanmu bukan milikmu. Keuntunganmu bukan milikmu. Itu adalah miliknya Tuhan. 90% Tuhan sudah berikan kepadamu. 10% dia minta dari kita. Itu miliknya Tuhan. Nah, jadi sedang Tuhan menghardik segala bentuk belalang, pelahap atau pembuat kerugian itu. Jadi kalau engkau tidak mau lihat kerugian, mari lakukan dengan ketaatan firman Tuhan. Yang keempat, ketaatan melakukan persembahan persepuluhan mendatangkan manusia yang bahagia. Perhatikan, mendatangkan manusia bahagia. Saya punya kesaksian, walaupun ini bukan bentuknya persembahan persepuluhan, karena ayat ini memang menekankan dua hal, persembahan, tapi yang saya angkat persembahan persepuluhan. Nah, waktu saya sekolah di Batu, di Beji Malang begitu ya, sekolah Alkitab. Nah, saya waktu itu punya uang, haleluya, punya uang 10.000 di kantong, 5.002 dan uang 50.000, haleluya. Ketika kantong persembahan jalan, saya berpikir 5.000 lah persembahan saya. Haleluya. Saya sudah ambil, saya sudah siapkan di kantong depan. Tapi Tuhan bilang begini, kasih itu 50.000. Saudara tahu saya tidak pernah dapat namanya kiriman waktu saya sekolah Alkitab. Karena saya waktu itu dibiayai sponsor dari sekolah Alkitab. Nah, ketika kantong persembahan mulai dekat, di dalam roh saya, di dalam hati saya ini, di dalam roh saya ini bertolak belakang. Yang satu bilang begini, jangan, kalau kamu kasih 50.000 itu, kamu hanya punya uang 10.000, 5.000-an dua. Kalau kamu tidak kasih itu, kamu rugi. Satu sisi berkata begini, kamu beri, tapi itu lembut dia berkata. Akhirnya 2 jejer kantong persembahan dengan pergumulan yang berat, saya masukkan 50.000. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kehilangan. Dan setelah saya masukkan di kantong persembahan itu, saya berpikir 1001 macam pikiran di sini. Ada tuduhan, lu sok-sokan, lu sok kaya, lu kayak orang lain begitu ya. Ketika kita melakukan ketaatan di dalam firman Tuhan, orang mengejek kita. Haleluya. Berlalu hari demi hari, apa yang terjadi? Tanpa saya duga, justru Tuhan pakai orang memberkati saya. Haleluya. Saya tidak perlu ceritakan siapa yang memberkati saya, tapi dia panggil saya. Lebih daripada apa yang saya beri, 10 kali lipat yang saya beri, Tuhan siapkan. Coba kalau saya nggak beri, saya tidak akan dapat. Jadi ada kebahagiaan ketika kita melakukan dengan ketaatan persembahan persepuluhan itu. Haleluya. Saudara-saudara, Allah tidak tertarik dengan uang kita. Pegang baik-baik. Tapi dia tertarik dengan sikap hati kita untuk melakukan firman Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 18 buktinya. Kenapa Tuhan tidak tertarik? Wahyu 21 ayat 18 dikatakan Tuhan kaya. Kota Allah terbuat dari emas tulen. Saya belum pernah lihat seumur-umur rumah dari emas tulen. Haleluya. Kalau marmernya, keramiknya marmer dan yang termahal begitu, pernah. Tapi belum pernah emas. Haleluya. Bayangkan kota itu temboknya dari emas. Jadi Tuhan tidak butuh uang kita. Yang dia butuh adalah hatimu taat. Kalau engkau memiliki sebuah pola pikir bahwa persembahan persepuluhan itu adalah sesuatu yang salah dan sesat, bertobatlah, karena ini adalah firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku
firman-Mu datang kepada kami, dan sungguh kami diberkati. Engkau tidak melihat harta kami, dan Engkau tidak tertarik dengan harta kami, karena Engkau punya segalanya. Bahkan dunia ini Engkau yang menciptakannya. Maka dari itu Tuhan Yesus, Engkau sebenarnya punya hati ingin memberkati kami. Maka dari itu Engkau lihat ketaatan kami, ketulusan hati kami, isi hati kami di dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, termasuk persembahan persepuluhan. Kalau ada pemirsa yang menonton YouTube channel ini dipengaruhi dengan filsafat-filsafat yang menentang dengan persembahan persepuluhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertobat dia dalam nama Yesus. Dan kalau dia tidak bertobat, Tuhan menghajar dia agar dia taat kepada firman Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini, GPDI Philadelphia Karangkemiri, mereka melakukan firman-Mu sehingga mereka mengalami yaitu gudang berkat yang terbuka, dan tercurah berkat-Mu dengan berkelimpahan, dan Engkau menghardik segala kerugian, dan kami menjadi manusia bahagia. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau sudah memperdengarkan kepada kami kunci kami sehat. Sehat ekonomi kami, sehat usaha kami, sehat perusahaan kami, ketika kami melakukan persembahan persepuluhan. Karena di sana hati menjadi taruhannya. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan. Kesempatan ini kami berdoa, yang sakit fisik kami berdoa sembuh. Yang sakit jiwa kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Terpuji Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.